Honda Astrea Grand. Sepeda motor ini memiliki problem di bagian kop engine, di bagian kopnya. Ketika mesin panas ada suara kasar. Kemudian untuk langsamnya kurang stabil karena kompresi mengalami bocor di bagian klepnya. Ini untuk pengecekan kompresi saya lakukan memakai BBM, kemudian saya semprot dari lubang intake dan lubang knalpot. Nah, ini untuk klep in mengalami kebocoran positif, bocor besar untuk klep innya. Kemudian untuk klep bagian X apakah mengalami kebocoran juga? Sama, ini artinya klepnya dua-duanya mengalami kebocoran. Ini nanti saya lakukan spur ulang beserta penggantian seal klep dan membersihkan di bagian kubahnya atau squeeze-nya. Kemudian ini saya bersihkan, dan bagian lubang intake ini tidak saya lakukan porting, hanya saya bersihkan nanti pakai kawat menggunakan Fortuner supaya bersih. Dan di lubang knalpot juga saya bersihkan. Intinya balikan performa. Ini saya bersihkan nanti kerak-kerak olinya, tidak saya lakukan porting lah, hanya standar untuk memperbaiki atau membersihkan di bagian lubang exhaustnya ini, atau kurang lebihnya lubang knalpot. Jadi kalau saya mengecek kompresi itu saya kucuri minyak BBM di bagian kubah atau squeeze-nya, kemudian saya semprot dari lubang in dan lubang X ya. Kalau hanya dimasukkan BBM dari lubang in-nya saja untuk mengetahui apakah merembes atau enggak, itu sulit sekali kalau kita tidak lakukan semprot pakai kompresor gitu loh. Kemudian ini tahap pengecekan di bagian payung klep beserta bos klepnya. Apakah bos klep itu mengalami kelonggaran? Kalau memang mengalami kelonggaran ya nanti saya ganti. Kalau tidak mengalami kelonggaran ya saya tetap pertahankan, karena untuk bos klep ketika mengalami kelonggaran itu pasti efeknya sangat buruk sekali. Bisa menyebabkan suara kasar. Nah, ini saya perlihatkan untuk klep in-nya di bagian bos klep apakah mengalami kelonggaran atau goyang, digoyangkan kanan kiri, atau intinya digoyangkan kanan kiri ya. Nah, seperti ini dipegang bagian payungnya kemudian digoyangkan seperti ini. Ini macet, untuk klep in-nya mengalami macet, goyang namun sedikit untuk yang in. Kemudian untuk yang X-nya sama, dipegang seperti ini kemudian digoyang kanan kiri. Nah, kalau terjadi goyang spasi terlalu longgar seperti ini goyang ya, ini wajib dilakukan penggantian. Nah, ini seperti ini oblak. Ini bisa menyebabkan di saat mesin panas itu suaranya ngicilik. Nah, ini goyang. Untuk bos klep X-nya wajib dilakukan penggantian. Untuk in-nya, klepnya yang mampet atau seret lah istilahnya. Ini goyang ya, untuk bos klep X-nya goyang. Untuk in masih ada toleransi namun keras, macet. Biasanya luka di bagian ujungnya. Nah, ini ada luka, ada baret di bagian ujung, jadi tidak bisa dilepas. Sebenarnya sih kalau dipasang tidak berpengaruh, karena untuk mentoknya kan tidak sampai ke atas ya. Namun sulit nanti ketika kita mau melepas, harus dipukul. Nah, ini ada goresan atau luka lah di bagian ujungnya itu. Nah, ini luka. Apa sebabnya yang menyebabkan ini luka? Nah, jadi
keras ketika dilepas gitu loh. Mau dipakai juga tidak masalah, alangkah baiknya kan diganti sebenarnya. Kemudian untuk batang klep X nya apakah sama mengalami baret atau luka? Ini untuk klep X nya, untuk batangnya masih bagus, tidak ada luka atau goresan, intinya seperti itu. Ini masih ada luka, tapi tidak masalah kalau mau dipakai karena tidak sampai ke ujung seal klep lah. Untuk nokonnya, untuk nokon as bearingnya masih bagus, masih kenceng ya, belum oblak atau goyang. Ini masih original Japan, masih bagus. Kemudian untuk bearing kecilnya juga masih bagus, nokon as tidak mengalami masalah. Kemudian untuk pelatuk klep, untuk pelatuk klepnya ada goresan deglong di bagian tengah. Ini berarti pertanda oli itu sirkulasinya tidak lancar. Nah, ini ada jeglong di tengah-tengahnya, itu berarti olinya itu kurang lancar ketika naik ke head. Apakah dua-duanya? Oh lah ini, nah ini kelihatan di bagian tengah itu deglong ya. Ini karena efek oli kurang lancar atau pernah kekurangan oli lah. Ini nanti saya gerinda, kemudian saya amplas karena masih original. Lanjut ke tahap berikutnya, nanti saya membersihkan di bagian sini, di bagian kubah atau squeeze-nya, kemudian di lubang in dan X saya bersihkan. Tidak saya lakukan porting, hanya membersihkan. Kemudian untuk seal klep-nya saya lakukan penggantian dua-duanya, karena untuk menghindari resiko nanti ketika dipasang malah ngebul, saya harus kerja 2 kali. Lebih baik saya ganti 1 set top setnya. Lanjut ke tahap pembersihan atau sikat kawat pakai Fortuner Mini. Kurang lebih saya lakukan seperti ini secara menyeluruh di bagian kopnya. Terima kasih, tetap saksikan, semoga bermanfaat cara saya memperbaiki dan menangani sepeda motor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nah, ini hasilnya setelah saya sikat pakai kawat menggunakan kawat bekas kopling atau bekas kawat remetik lah. Kemudian saya potong dan saya manfaatkan Fortuner seperti ini. Misalkan pakai amplas bisa, namun kan terlalu lama dan juga tangannya terlalu kemeng atau pegel ya. Kalau saya manfaatkan Fortuner seperti ini untuk membersihkan di bagian lubang in seperti ini misalkan. Nah, ini lebih efektif dan maksimal untuk waktunya.
Nah, ini bersih di bagian lubang innya. Aduh, mati flashnya. Sebentar, flashnya mati. Ini kawan-kawan, saya perlihatkan ketika saya lakukan pembersihan menggunakan kawat ya, kawat bekas rem atau bekas kopling lah. Dengan menggunakan pakai bor tangan bisa, pakai bor mini tuner juga bisa lah. Intinya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu gitu loh. Kalau pakai amplas kan terlalu lama, di porting juga karena ini kan speknya standar gitu loh. Tidak saya lakukan porting lah, hanya membersihkan saja di bagian jalur masuknya dan jalur keluarnya serta di bagian dalamnya ini. Lanjut, masih tahap proses ini membersihkan di bagian jalur lubang ek atau lubang knalpot yang biasanya itu banyak kerak oli karena dari sisa pembakaran. Sama caranya juga saya lakukan seperti ini untuk mempercepat dan menghilangkan atau membuang noda oli yang ada di lubang X-nya. Ini sudah selesai untuk lubang in dan X-nya, sudah saya bersihkan secara maksimal. Nah, ini penampakannya di bagian lubang in sudah bersih. Di bagian seating klep juga sudah saya bersihkan secara menyeluruh seperti ini. Nah, ini lubang X sudah saya bersihkan juga. Di bagian lubang knalpot juga sudah saya bersihkan. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir ini tinggal finishing di bagian dalam kopnya. Karena di bagian lubang in dan X sudah saya bersihkan semua. Di lubang kubahnya atau squeeze-nya sudah saya bersihkan. Ini tinggal saya bersihkan di bagian sini. Nah, di bagian dalam ini. Nah, ini tinggal saya bersihkan nanti di bagian dalam noken as itu. Lanjut, video berikutnya mungkin saya percepat untuk durasinya supaya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ini tahap terakhir ya, tahap terakhir pengecekan di bagian kompresi. Usahakan kalau saya caranya seperti ini. Saya masukkan di bagian atas kepala piston ini loh. Kemudian saya masukkan kompresor atau angin dari lubang in dan X seperti ini. Untuk memudahkan apakah kompresi itu masih mengalami kebocoran. Ini dua-duanya sudah rapat, tidak ada gelembung yang masuk ya. Nah, jadi jangan masukkan minyak dari lubang in ini, tetap masukkan dari squeeze atau kubahnya. Kalau masukkan dari lubang in kemudian kita intip apakah rembes atau enggak dari klepnya, enggak bisa. Karena kompresi itu kan berkaitan dengan tekanan ya. Kalau hanya dimasukkan dari lubang in kemudian kalau ada rembesan dari klep berarti bocor, kalau tidak berarti tidak bocor, itu belum pasti. Kalau di kompresor bisa jadi bocor gitu loh. Oke, lanjut. Ini cara untuk kawan-kawan, cara saya melepas di bagian tutup. Nah, ini tutup di sebelah magnet ya. Biasanya untuk jenis motor Honda Grand ini ketika jarang dilepas itu biasanya keras. Nah, biasanya itu keras. Caranya bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan cara melepas tutup rantai kampretnya. Nah, caranya dipukul
pelan-pelan seperti ini, kanan kiri atau naik atas lah sampai bergeser seperti ini. Kemudian kembalikan lagi, hati-hati. Kalau original mungkin masih bertahan, kalau sudah pernah ganti ya pasti rentan patah. Kemudian pakai obeng pakai tang buaya seperti ini, kemudian pakai gagang kunci T, kemudian dipukul seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Mudah sebenarnya caranya itu, cuman butuh ketelitian dan kehati-hatian lah. Mungkin ini cara yang saya pakai untuk membuka tutup rantai api di belakang magnet ya. Ini tujuannya untuk mengecek gigi pompa oli, kemudian karet pegas rantai api, kemudian suling pegas rantai api di bagian sini. Tujuannya ya untuk melepas karet roll, kemudian mengecek gear pompa oli. Nah, ini pompa olinya, gearnya masih bagus, rollnya juga masih bagus, namun pegasnya ini pengecekan untuk karet roller rantai apinya, roller pegasnya ini masih bisa dipakai. Kemudian pegasnya sebentar saya pasang dulu untuk roll pegasnya, karena di sini terdapat beberapa komponen, antara lain seperti ini gear pompa oli, kemudian ada pegas rantai api ya, stud otomatisnya itu loh. Jadi butuh kehati-hatian dan ketelatenan untuk membuka di bagian sini. Biasanya setelah dibuka kemudian dipasang lagi itu terjadi kebocoran gitu loh. Nah, masangnya itu juga harus hati-hati, tidak boleh gerusah-gerusuh lah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Langsung tahap ke pengetesan unitnya atau pengetesan sepeda motornya, apakah mesinnya itu masih kasar ketika dibawa lari jauh. Ketika mesin panas, apakah suaranya itu masih kasar atau halus. Mudah-mudahan ada perubahan, tetap halus walaupun digeber, intinya suaranya tetap anteng. Waduh, ngedrop. Nah, untuk suara mesin tetap adem, anteng ya. Untuk suara mesin tetap adem dan anteng, tidak ada suara kasar lagi di bagian headnya.